Cepetan dong! Kok lama banget keluarnya, keburu banyak pegawai desa. Awas, jangan telat nyabut ya. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Bu Dewi dikenal sebagai kepala desa yang cantik dan berwibawa. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia menjalani hidup sendirian di rumah besar yang megah. Warga hanya melihat sosoknya yang anggun, kaya, dan terhormat. Mereka tak pernah menyangka, di balik senyum ramah dan sikap santunnya, Bu Dewi menyimpan rahasia yang sangat rapi. Kesepian membuat hatinya sering bergejolak. Di balik pintu tertutup, ia bukan hanya seorang janda yang sibuk dengan urusan desa, tapi juga seorang perempuan yang haus akan perhatian laki-laki. Ia tahu dirinya punya daya tarik yang bisa membuat banyak pria tergoda, dan itu benar-benar ia manfaatkan. Bu Dewi ini luar biasa. Sekali senyum saja, siapapun bisa jatuh, celetuk seorang pengusaha dalam sebuah acara resmi. Bu Dewi hanya tersenyum kecil, senyum yang manis tapi penuh arti. Senyum yang tak sekadar ramah, melainkan juga undangan terselubung. Ia pintar menyembunyikan sisi liarnya. Di siang hari, ia bisa memimpin rapat dengan serius, menegur perangkat desa dengan tegas, dan menenangkan warga yang bertengkar. Namun di malam hari, ia bisa berubah menjadi perempuan yang penuh godaan, menikmati perhatian dari pria yang rela meluangkan waktu hanya untuk menemaninya. Ada pejabat yang datang padanya dengan gaya percaya diri, ada pengusaha yang menyanjungnya dengan pujian berlebihan, dan Bu Dewi selalu tahu cara membalas dengan senyum nakal atau tatapan singkat yang membuat lawan bicaranya salah tingkah. "Pak, jangan terlalu dekat, orang bisa salah paham," ucap Bu Dewi suatu kali ketika seorang pejabat mencoba meraih tangannya. "Tapi bukankah memang itu yang Ibu inginkan?" Jawab pria itu setengah bercanda, matanya menatap nakal. Bu Dewi tidak menjawab. Ia hanya menoleh sambil tersenyum tipis, seakan berkata, "Coba saja kalau berani." Bagi Bu Dewi, semua itu hanyalah permainan. Ia menikmati saat dirinya bisa membuat pria berlutut di hadapannya. Meski hanya untuk waktu singkat, ada kepuasan tersendiri ketika melihat seorang laki-laki yang sudah punya nama besar, bahkan punya istri di rumah, justru sibuk mencari celah agar bisa dekat dengannya. Namun, permainan itu tidak pernah ia tunjukkan keluar. Semua warga tetap melihatnya sebagai kepala desa terhormat, mereka tidak pernah tahu. Di balik penampilan sederhana, Bu Dewi menyimpan cerita-cerita nakal yang tidak pantas diungkapkan di ruang terbuka. "Bu, ibu ini benar-benar berbeda. Saya belum pernah bertemu perempuan seperti ibu." "Jangan terlalu banyak bicara, Pak. Nikmati saja kebersamaan kita." Tatapannya tajam tapi menggoda. Ia tahu semakin ia merahasiakan semuanya, semakin aman posisinya. Itu sebabnya ia sangat berhati-hati. Ia pandai menutup rapat setiap jejak yang mungkin menimbulkan kecurigaan. Bahkan orang-orang terdekatnya di desa pun tidak pernah menyadari apa yang ia lakukan. Di hadapan warga, ia tetaplah Bu Dewi yang bijaksana, yang peduli, yang selalu siap membantu. Tapi di hatinya, ia sering tertawa kecil setiap kali berhasil menipu mata banyak orang. Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, mungkin mereka akan kaget setengah mati." Gumamnya suatu malam sambil berdiri di depan cermin, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Seorang kepala desa yang berwibawa, tapi sekaligus perempuan yang lihai memainkan perasaan laki-laki. Kesepian memang jadi alasan awal, namun semakin lama permainan itu berubah menjadi kebutuhan. Ada sensasi tersendiri ketika ia tahu ada pria yang menunggu pesan darinya, berharap bisa dipanggil, berharap bisa diizinkan masuk ke dalam lingkaran rahasianya, dan Bu Dewi sangat menikmatinya. Baginya hidup terlalu singkat jika hanya dihabiskan dengan duduk termenung di rumah besar yang sunyi. Ia lebih memilih mengisi hari-harinya dengan permainan berbahaya, permainan yang membuatnya merasa hidup sekaligus membuatnya terus berdebar setiap kali pintu rumah tertutup rapat. Di luar sana semua orang melihat Bu Dewi sebagai perempuan teladan, tapi di balik pintu terkunci, ia tahu betul dirinya bukan hanya seorang janda yang kesepian, melainkan perempuan yang pandai menciptakan dunia nakalnya sendiri. Akhir pekan bagi Bu Dewi bukanlah waktu untuk beristirahat, justru disitulah ia merasa paling hidup. Sementara warga desa sibuk dengan keluarga mereka, Bu Dewi sibuk dengan permainan rahasianya. Setiap minggu selalu ada pria berbeda yang menemaninya,
kadang seorang pengusaha yang baru dikenalnya di acara resmi, kadang seorang pejabat daerah yang diam-diam mengaguminya, ia bisa dengan mudah menghilang dari pandangan warga. Cukup alasan rapat luar kota atau sekadar kunjungan kerja. Semua orang percaya, padahal kenyataannya ia sudah punya janji di hotel berbintang atau villa sejuk di luar kota. Bu Dewi, saya sudah pesan kamar khusus untuk kita. Tenang saja, semua aman, bisik seorang pria saat menjemputnya. Bu Dewi tersenyum tipis. Kamu pikir aku baru sekali? Jawabnya pelan dengan nada yang membuat pria itu salah tingkah. Di hotel ia selalu tampil elegan. Dari luar tak ada yang mencurigakan, tapi siapapun yang masuk dalam lingkarannya tahu, bersama Bu Dewi tidak pernah biasa-biasa saja. Ia bisa membuat pria yang awalnya percaya diri menjadi kikuk hanya dengan tatapan atau senyum kecil. Di villa, suasananya lebih bebas. Pintu tertutup rapat dan Bu Dewi seakan menjadi perempuan yang berbeda. Ia tahu bagaimana membuat suasana cair, bagaimana membuat seorang pria merasa istimewa meski hanya sebentar. Namun begitu akhir pekan selesai, semua itu hilang begitu saja. Bu, kalau kita lebih serius, saya bisa tinggalkan semua untuk ibu, kata seorang pejabat yang sudah beberapa kali bersamanya. Bu Dewi tertawa kecil. Sudahlah, jangan mimpi. Kamu hanya pelengkap waktuku, jangan lebih dari itu. Jawaban seperti itu bukan sekali dua kali ia ucapkan. Ia tidak pernah mau terikat, tidak pernah mau membiarkan seorang pun berpikir bisa memiliki dirinya. Semua permainan itu hanya untuk satu tujuan, mengusir rasa penasaran dan kesepian. Setiap kali bersama pria baru, ia merasa tertantang. Ada sensasi tersendiri saat ia bisa menaklukkan lelaki yang sudah punya nama, bahkan yang sudah punya istri. Ia tahu risikonya, tapi justru itulah yang membuat permainan ini terasa lebih mendebarkan. Bu Dew, saya enggak percaya ibu mau bertemu saya. Banyak pria yang iri pada saya sekarang, kata seorang pengusaha yang terlihat mabuk kepayang. Kalau kamu merasa beruntung, nikmati saja. Tapi ingat, minggu depan mungkin bukan kamu lagi yang ada di sini, jawab Bu Dewi sambil menatapnya tajam. Pria itu terdiam, sadar bahwa Bu Dewi memang tidak pernah memberi kepastian pada siapapun. Dan benar saja, minggu berikutnya ia sudah bersama pria lain di tempat berbeda dengan cerita yang sama. Kadang ia merasa dirinya seperti sedang bermain peran tanpa henti. Satu minggu menjadi teman seorang pejabat, minggu berikutnya menjadi teman seorang duda kaya. Semuanya berganti tanpa ada ikatan. Namun, meski wajah-wajah baru datang silih berganti, perasaan kosong itu tetap saja ada. Di balik tawa dan senyumnya, Bu Dewi sering merasa lelah. Malam-malam setelah permainan selesai, ia kembali ke rumah besar yang sepi. Disitulah rasa hampa datang lagi menusuk lebih dalam. Kenapa aku tidak pernah puas? Semua ini hanya sebentar. Setelah itu aku sendiri lagi, bisiknya dalam hati sambil menatap lantai-lantai kamarnya. Ia tahu betul semua laki-laki yang mendekatinya hanya mencari kesenangan. Ada yang masih beristri, ada yang mengaku duda, tapi tujuan mereka sama, bersenang-senang dengan Bu Dewi. Tidak ada satupun yang benar-benar tulus. Setiap langkah nakal Bu Dewi tidak pernah lepas dari satu orang, Dick, sopir pribadinya. Lelaki berusia akhir 20-an itu selalu menjadi bayangan setia, mengantar dan menjemput tanpa pernah sekalipun membocorkan apa yang sebenarnya ia lihat. Bagi warga desa, Dick hanyalah sopir sederhana, tapi bagi Bu Dewi, ia adalah penjaga rahasia terbesar. Malam-malam penuh permainan di hotel, berbintang sampai liburan mewah di villa yang jauh dari pandangan warga, semua melalui tangan Dick. Dick, nanti malam aku ada janji. Siapkan mobil jam 10, jangan terlambat, kata Bu Dewi sambil berdandan di depan cermin. Siap, Bu, jawab Dick singkat. Dan seperti biasa, Dicky pun menunggu di parkiran hotel menyalakan musik pelan di dalam mobil. Sementara Bu Dewi di atas sedang larut dalam dunia yang tak seorang pun berani bayangkan, Dicky menahan kantuk, menatap jam yang terus berputar. Kadang 2 jam, kadang sampai fajar. Dick sudah terbiasa. Kalau lelah datang, ia rebahkan kursi mobil, tidur seadanya. Suara tawa dan musik samar dari dalam hotel menjadi latar yang membuatnya semakin sadar. Ia hanya seorang saksi diam dari kenakalan majikannya. Villa mewah pun bukan hal baru baginya. Saat akhir pekan tiba, mobil hitam Bu Dewi meluncur keluar kota. Begitu sampai, Bu Dewi masuk bersama pria pilihannya malam itu.
sementara Diki terpaksa tidur di mobil. Angin dingin, kursi sempit, dan nyamuk yang tak kenal belas kasihan, semuanya jadi teman akrabnya. Namun anehnya Dick jarang mengeluh. Mungkin karena ia tahu setiap pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Bu Dewi selalu memberi uang tutup mulut dalam jumlah yang cukup membuat kantongnya hangat. "Ini untukmu, Ki. Jangan banyak tanya, jangan banyak cerita. Kamu pintar kalau diam," ujar Bu Dewi suatu malam setelah ia selesai dengan urusannya. Dick hanya mengangguk. "Saya ngerti, Bu. Tugas saya cuma ngantar dan nunggu." Meski begitu, Diki bukan orang bodoh. Ia tahu persis apa yang terjadi di kamar hotel atau villa itu. Senyum Bu Dewi, tatapan matanya yang penuh arti dan tubuhnya yang selalu dibalut pakaian bagus, semua sudah cukup menjadi bayangan liar dalam kepala Diki. Kadang saat ia menunggu sendirian di mobil, pikirannya melayang. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Batinnya. Meski ia sudah bisa menebak, imajinasinya tak pernah berhenti berlari. Tapi ia selalu pandai menyimpan mulut. Tak sekalipun ada satu kata bocor ke telinga orang lain. Bu Dewi tahu inilah alasan kenapa ia mempercayai Dick sepenuhnya. "Ki, kamu setia banget sama aku. Kalau bukan kamu, mungkin aku sudah ketahuan dari dulu," ucap Bu Dewi sambil menepuk bahu sopirnya. "Setia karena saya butuh kerjaan, Bu, dan Ibu juga baik sama saya," jawab Diki pura-pura datar. Meski dalam hati ada perasaan lain yang sulit ia sembunyikan, sebab bagaimanapun Dick adalah lelaki muda, menyaksikan Bu Dewi yang selalu tampil memesona, sering membuatnya salah tingkah. Setiap kali Bu Dewi melangkah anggun dengan gaun atau tersenyum pada pria lain, ada rasa iri yang menggantung di hatinya. Tapi ia tahu tempatnya. Ia hanya sopir, bukan salah satu pria yang masuk daftar permainan Bu Dewi. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengantar, menunggu, lalu menerima upah diam. Hari-hari Bu Dewi mulai berubah. Semakin lama ia merasa jenuh dengan petualangan singkatnya bersama pria-pria beristri atau duda kesepian. Semua hanya berputar pada satu hal, kesenangan sesaat yang tak pernah memberi ketenangan hati. Setiap pulang, ia justru merasa kosong. Dalam kejenuhan itu, matanya perlahan tertuju pada sosok yang selama ini selalu ada, Diki, sopir pribadinya. Lelaki muda sederhana yang tidak pernah membantah, tidak pernah bertanya, dan selalu setia menjaga rahasia. Justru ketulusan itulah yang mulai menggoda pikirannya. Sore-sore setelah urusan desa selesai, Bu Dewi sering meminta Diki duduk menemaninya di teras rumah. Udara desa yang sejuk jadi latar, tapi percakapan mereka mulai hangat dengan nada lain. "Ki, kamu ini aneh ya," kata Bu Dewi sambil menyeruput teh. "Aneh kenapa, Bu?" Dick menoleh. Wajahnya lurus tapi canggung. "Bayangin aja, tiap malam kamu nungguin aku di mobil tapi enggak pernah protes. Padahal kalau jadi orang lain mungkin udah kabur." Dick tersenyum kecil. "Kerjaan saya kan memang ngantar, Bu. Jadi ya saya jalani aja." Bu Dewi tertawa pelan. Matanya menatap Diki dengan cara berbeda. Apa kamu enggak penasaran sama aku, Ki?" Suaranya pelan tapi menusuk. Dick tercekat. Pertanyaan itu seperti sulit dijawab. "Penasaran gimana maksudnya, Bu?" Ia mencoba menjaga nada suara. "Iya, penasaran kenapa aku betah main sama banyak laki-laki. Kenapa aku bisa pulang dengan wajah beda setiap minggu?" Bu Dewi jawab santai, tapi senyum di bibirnya jelas menguji. Dick tak langsung menjawab. Ia tahu arah pembicaraan ini berbahaya, namun Bu Dewi seolah menikmati melihatnya salah tingkah. Sejak itu obrolan mereka semakin sering. Bu Dewi suka melontarkan kalimat setengah main-main, tapi cukup membuat Diki berpikir liar. "Ki, kalau kamu yang di posisi mereka, kira-kira kamu bisa bikin aku betah enggak ya?" kata Bu Dewi suatu sore sambil memainkan rambutnya. Dick tercekat, wajahnya memerah. "Bu, saya cuma sopir, enggak mungkin bisa kayak mereka." "Ah, jangan merendah, kadang yang sederhana justru lebih bikin penasaran," Bu Dewi membalas. Dialog itu membuat suasana sore berubah. Diki mencoba menahan diri, tapi dalam hatinya ia mulai merasa terjebak dalam permainan majikannya. Setiap tatapan Bu Dewi, setiap senyum samar terasa penuh arti ganda. Hari-hari berikutnya, kebiasaan ini berulang. Bu Dewi mencari celah untuk mendekat, sementara Diki hanya bisa berusaha menjaga batas. Namun perlahan jarak itu mulai kabur.
Ki, kamu tahu enggak aku capek sama semua laki-laki itu. Mereka cuma datang buat senang-senang lalu pergi. Aku pengen sesuatu yang lebih sederhana, lebih tulus. Ucap Bu Dewi lirih pada suatu sore. Dik diameter. Kata-kata itu menusuk, tapi ia juga takut terjebak. Bu Dewi tersenyum mendekatkan wajahnya. Kamu tenang aja Ki, aku nggak akan maksa. Tapi jangan heran kalau aku suka, soalnya kamu beda. Dialog itu semakin lama, semakin berani. Kadang Bu Dewi pura-pura menyentuh tangan Diki saat menyerahkan gelas teh. Kadang ia sengaja memanggil Diki hanya untuk ngobrol tanpa alasan. Semua dilakukan dengan santai, tapi jelas mengandung sinyal yang sulit diabaikan. Diki sadar ada perasaan baru tumbuh. Bukan hanya rasa hormat pada majikannya, tapi juga sesuatu yang lebih hangat, lebih liar. Namun ia masih menahan, berusaha tidak menyeberang batas. Bagi Bu Dewi, permainan ini justru semakin menarik. Ia sudah jenuh dengan pria-pria yang hanya singgah, dan kini ia menemukan tantangan baru pada sosok sederhana bernama Diki. Dan dari setiap senyum, setiap tatapan, Bu Dewi tahu lambat laun Dik tidak akan mampu terus menolak. Sore itu, suasana rumah Bu Dewi terasa lebih lenggang dari biasanya. Matahari pelan-pelan turun, meninggalkan langit oranye yang indah di halaman. Bu Dewi duduk santai di kursi rotan teras, sementara Diki setia menemaninya seperti biasa. Namun kali ini, tatapan Bu Dewi berbeda. Tatapannya kosong, senyumnya hilang. Dik langsung merasa ada yang mengganjal. "Ibu capek ya?" tanya Dik hati-hati. Bu Dewi menarik napas panjang lalu menatap Dik dengan mata sayu. "Capek banget Ki, capek pura-pura bahagia, capek main sama laki-laki yang cuma mau enaknya doang." Dik terdiam. Ia tak pernah mendengar Bu Dewi bicara sedalam ini. Biasanya hanya godaan kecil, gurauan ringan. Tapi kali ini Bu Dewi benar-benar membuka isi hatinya. Mereka datang ngajak jalan, ngajak senang-senang, habis itu pergi. Ada yang sudah punya istri, ada yang cuma cari pelarian. Aku pikir aku bisa betah, tapi ternyata kosong Ki, kosong banget. Suara Bu Dewi bergetar, tangannya meremas gelas teh. Diki menelan ludah. Ia ingin menenangkan, tapi bingung harus berkata apa. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Mungkin ibu cuma butuh orang yang benar-benar sayang sama ibu, bukan yang datang karena kepentingan." Bu Dewi tersenyum tipis. Tatapannya melembut namun ada kilatan nakal di dalamnya. "Kamu bisa ngomong gitu berarti kamu ngerti aku ya Ki?" Dik menggaruk kepala. "Saya cuma ngomong apa adanya Bu." Suasana makin hening, lalu tiba-tiba Bu Dewi bangkit berdiri. Daripada kita terus ngomongin hal berat, mending kita nonton film aja Ki. Aku punya koleksi film Jepang. Lumayan buat hiburan." Tanpa banyak pikir, Bu Dewi menggiring Dik masuk ke ruang keluarga. Televisi besar dinyalakan, film diputar. Tawa kecil terdengar ketika ada adegan lucu. Lalu sunyi kembali saat film menyajikan drama yang menyentuh. Dari sudut mata, Bu Dewi beberapa kali mencuri pandang ke Dik. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Jam terus bergulir tanpa sadar mereka sudah menonton hingga larut. Ketika film berakhir, Dik segera bangkit. "Wah, udah malam banget Bu. Saya pamit pulang ya." Namun, tangan Bu Dewi lebih cepat menahan lengannya. "Jangan pulang dulu Ki," ucap Bu Dewi lirih namun tegas. Dik menoleh, wajahnya bingung. "Loh, kenapa Bu? Udah malam." Bu Dewi tersenyum penuh arti. "Aku masih butuh kamu malam ini. Bukan buat yang kamu pikir, tapi buat nemenin aku di kebun. Ada beberapa bunga yang harus disiram." Katanya tanaman itu lebih segar kalau dirawat malam hari. Alasan itu terdengar ganjil, tapi tatapan Bu Dewi jelas bukan sekadar urusan bunga. Ada sinyal lain di balik senyumannya. "Ki, kamu kan kuat. Masa sih nyiram bunga aja nggak bisa nemenin aku?" Katanya sambil menatap lekat membuat Dik tak kuasa menolak. Akhirnya Dik mengangguk pelan. "Iya sudah Bu, kalau memang perlu saya temenin." Mereka pun melangkah ke kebun di belakang rumah. Malam itu hening, hanya suara jangkrik menemani. Bu Dewi berjalan pelan di samping Dik. Sambil menyerahkan selang air, Bu Dewi berbisik, "Lihat Ki, kadang yang sederhana gini justru bikin hati lebih tenang daripada semua hingar-bingar di luar sana." Dik hanya bisa menunduk, menyiram bunga satu persatu. Hubungan Bu Dewi dan Dik makin hari makin sulit disembunyikan. Sore-sore mereka di teras, malam-malam di kebun, hingga kebersamaan kecil yang kerap terlihat oleh warga mulai jadi bahan omongan.
Kamu lihat enggak Bu Dewi makin sering sama sopirnya? Bisik seorang ibu di warung. Iya, padahal biasanya Bu Dewi kan sama pejabat atau pengusaha. Kok sekarang betah sama anak muda sederhana itu ya? Sahut yang lain. Jangan-jangan ada apa-apa di antara mereka. Gosip beredar cepat masuk ke telinga banyak orang. Meski belum ada yang berani menghadapinya langsung, Bu Dewi tahu ia sedang diperhatikan. Namun anehnya ia tak merasa takut. Justru ia merasa lebih ringan saat bersama Diki dibanding harus sembunyi-sembunyi dengan laki-laki lain. Suatu sore saat matahari mulai meredup, Bu Dewi memanggil Diki untuk menemaninya di ruang tamu. Ada keseriusan dalam sorot matanya kali ini. "Ki," ucapnya lirih. "Iya Bu," jawab Dik. Duduk dengan tubuh agak tegang. "Aku tahu belakangan ini banyak orang ngomongin kita. Kamu juga pasti dengar kan?" "Iya Bu, saya dengar sekilas. Tapi saya enggak peduli. Namanya juga orang pasti suka ngomong." Bu Dewi tersenyum samar lalu mendekat. "Aku enggak mau kita cuma jadi bahan gosip. Aku pengen jujur sama kamu Ki. Aku udah capek main-main Ki," kata Bu Dewi. Suaranya bergetar tapi matanya tetap tajam. "Aku enggak mau lagi jadi perempuan yang cuma dipakai buat senang-senang. Aku mau berhenti dari semua itu. Dan alasan aku bisa ngomong gini karena ada kamu." Dik terdiam, jantungnya berdetak kencang. Bu Dewi terus menatapnya lalu meraih tangannya perlahan. "Kamu tahu enggak Ki? Dari sekian banyak laki-laki yang datang ke hidupku, cuman kamu yang enggak pernah minta apa-apa. Kamu enggak pernah nuntut, enggak pernah rewel, kamu cuma ada dan itu justru bikin aku ngerasa aman." Dik menarik napas panjang. "Tapi ibu kan ya ibu ngerti sendiri. Banyak orang yang..." "Aku tahu Ki, aku tahu aku banyak pria. Tapi kalau kamu lihat aku cuma dari masa laluku, ya aku enggak ada harganya. Tapi kalau kamu mau lihat aku sekarang, aku cuma perempuan yang lagi jatuh hati sama sopirnya sendiri." Kalimat itu membuat Dik kaku, hatinya berkecamuk. Ia tahu betul siapa Bu Dewi, tahu betul cerita masa lalunya, tapi tatapan mata yang sekarang ia lihat begitu tulus. "Ki, aku janji kalau kamu terima aku berhenti main-main. Aku cuma mau sama kamu. Aku pengen dicintai beneran, bukan lagi jadi permainan." Lanjut Bu Dewi, suaranya lirih. Dik menunduk. Dalam pikirannya semua keraguan berputar. Status Bu Dewi, gosip warga, masa lalu kelam. Tapi di sisi lain ada getaran aneh di dadanya. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu. Dik akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Bu Dewi lekat-lekat. Tak ada kata keluar dari mulutnya, hanya sebuah anggukan kecil. Bu Dewi senyum lega, senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum seorang perempuan yang akhirnya berani jujur pada hatinya. Ia menggenggam tangan Dik lebih erat lalu berbisik, "Mulai malam ini aku cuma milik kamu, Ki." Di luar mungkin gosip akan terus beredar, tapi di dalam rumah itu keputusan sudah dibuat. Perasaan yang semula hanya permainan kini berubah jadi sesuatu yang lebih liar sekaligus tulus. Hari itu akhirnya tiba, tanpa pesta megah, tanpa undangan ribuan orang, hanya sebuah akad sederhana di rumah Bu Dewi. Beberapa keluarga dekat hadir, saksi dan penghulu memandu prosesi. Suara sah terucap lantang dari mulut Dik membuat dada Bu Dewi bergetar. Ia tersenyum lega, senyum yang selama ini jarang muncul tanpa kepalsuan. Kini semua sudah jelas. Ia bukan lagi perempuan yang sembunyi-sembunyi, bukan lagi sosok yang harus menutupi rahasia malamnya. Ia kini resmi menjadi istri Dik. Warga desa tentu saja masih penuh tanda tanya. Sebagian mencibir, sebagian terkejut, sebagian lagi hanya menggeleng tak percaya. Masa iya Bu Dewi, kepala desa cantik itu nikah sama sopirnya sendiri? Bisik mereka di pasar, tapi Bu Dewi tak lagi peduli. Yang penting baginya bukan omongan orang, melainkan perasaan yang kini akhirnya berlabuh. Setelah beberapa hari, keputusan besar kembali ia ambil. Di hadapan perangkat desa, ia menyampaikan pengunduran dirinya sebagai kepala desa. "Saya ingin fokus mengurus usaha perhiasan keluarga saya," ucapnya tenang. "Dan yang lebih penting, saya ingin menikmati hidup pribadi saya dengan orang yang saya cintai." Keputusan itu membuat banyak orang terdiam. Ada yang kecewa, ada yang heran, ada pula yang diam-diam kagum karena keberaniannya. Bu Dewi tahu langkah ini akan jadi bahan gosip baru, tapi kali ini ia melangkah dengan kepala tegak.
Di rumah, suasana yang dulu sering terasa dingin kini berubah hangat. Dulu rumah besar itu sering sunyi meski penuh fasilitas mewah, tapi kini suara tawa dan obrolan ringan memenuhi ruang-ruang yang dulu sepi. "Ki," panggil Bu Dewi suatu malam sambil berbaring santai di sofa. "Iya, Bu." Maksud saya iya, sayang." Jawab Dik kikuk masih belum terbiasa dengan status barunya. Bu Dewi terkekeh, suaranya manja. "Lucu ya sekarang kamu jadi suamiku, padahal dulu aku cuma nyuruh kamu nunggu di mobil sampai pagi." "Iya, Bu." Sayang. Maksudnya, kalau ingat dulu rasanya enggak nyangka aja. Saya cuma sopir, sekarang bisa duduk di sini bareng Ibu." Bu Dewi menatapnya. "Jangan panggil aku Ibu lagi, aku kan istrimu sekarang. Kalau terus-terusan Ibu, nanti aku bisa salah paham." Mereka tertawa bersama. Namun di balik canda itu ada kenyataan. Hubungan mereka memang unik. Dari sekadar sopir dan majikan, berubah jadi pasangan sah. Dari permainan yang dulu penuh rahasia, kini berganti jadi kebersamaan yang terbuka. Bu Dewi sering menggoda Dik dengan cara-cara kecil yang membuat rumah semakin hidup. Kadang ia pura-pura cemburu kalau Diki ngobrol terlalu lama dengan tetangga perempuan. Kadang ia sengaja memanggil Dik tengah malam hanya untuk bilang, "Aku kangen kamu." Semua itu membuat Dik semakin yakin bahwa di balik masa lalu Bu Dewi yang liar, ada sisi lembut yang hanya ia yang bisa memilikinya. Bagi Bu Dewi sendiri, keputusan untuk berhenti bermain dengan pria beristri dan pejabat hanyalah langkah awal. Yang lebih penting, ia kini menemukan tempat pulang. Tempat yang tidak menilainya dari masa lalu, tapi menerimanya apa adanya. Rumah yang dulu sunyi kini penuh suara. Suara tawa mereka saat sarapan, suara obrolan ringan saat sore di teras, dan suara bisik-bisik nakal yang hanya mereka berdua tahu. Semua itu jadi bukti bahwa kadang kebahagiaan tidak datang dari kemewahan atau status tinggi, melainkan dari keberanian memilih dengan hati. Dan Bu Dewi, perempuan yang dulu dikenal liar dan penuh rahasia, akhirnya menemukan cintanya yang paling sederhana sekaligus paling menggoda pada seorang sopir yang setia bernama Diki.